Selamat datang di podcast LCDI bersama saya Reza. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang food waste di Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita udah kedatangan eee, Kak Bijaksana Junior Rosano, atau biasa dipanggil Kasano. Beliau adalah CEO, founder dan CEO dari Waste Watch Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan melanjutkan dari part sebelumnya, yang di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang, eee, permasalahan, food waste, kenapa bisa terjadi, seberapa besar dan penting masalahnya. Sekarang kita akan membahas lebih ke bagaimana kita mereduksi sampah makanan di Indonesia. Nah, sebelumnya sudah sempat disinggung tentang regulasi, eee, dan juga tentang, faktor-faktor yang menyebabkan, food waste itu terjadi di Indonesia. Nah, tadi karena udah sebelumnya sudah disinggung soal regulasi, kita akan, memperdalam dulu nih, Kak Sano, tentang regulasinya. Nah, kalau di Indonesia kan tadi Kak Sano udah bilang sebenarnya masalah tentang regulasi ini utamanya bukan di, regulasinya, tapi ke penegakan hukumnya atau law law enforcement-nya. Tapi, kalau saya, eee, lihat di negara lain gitu, Mas, ya, kayak di negara-negara Eropa gitu kan, karena kan masalah food waste ini kan nggak cuma di Indonesia, tapi ya mungkin hampir di seluruh negara. Cuma memang beberapa negara ini sudah memiliki, hukum yang tadi seperti dikatakan Mas Sano lebih agresif gitu. Kayak yang saya tahu tuh di Prancis sama di Itali, kayak di Prancis itu ada, food waste ban, dan dia memberi sanksi gitu, dan kalau di Itali ini ada pemberian insentif bagi, retailer atau yang tadi Mas Sano bilang, eee, retailer besar atau yang memproduksi sampah makanan besar untuk, mereka memberi insentif kepada, retailer ini yang, eee, mendonasikan gitu sampah makanannya, jadi nggak membuang tapi mendonasikan. Nah, menurut Mas Sano, hukum-hukum serupa ini, eee, bisa nggak sih diterapin di Indonesia gitu? Kenapa nggak bisa, Mas? Ini kan sebenarnya bagian dari political will Mmm, dari pemerintah dan juga bagaimana masyarakat mendukung dan merespon ini dengan positif. Tentu kebijakan-kebijakan itu perlu dibawa ke konteks lokal, ke situasi kita, kemudian kita coba kaji, kita bahas, dan kemudian kalau memang itu setelah dianalisa memberikan dampak yang positif, ya kenapa tidak untuk kemudian diterapkan di Indonesia. Jadi potensinya besar untuk mmm, diterapkan dari referensi-referensi negara-negara yang sudah lebih proaktif dan agresif terkait upaya-upaya pengurangan dan penekanan food waste. mmm. Jadi, artinya, masalah sampah ini sebenarnya bukan hanya bisa diselesaikan dengan regulasi yang menyangkut, pengelolaan sampahnya juga, namun juga bagaimana, regulasi itu juga bisa mencegah atau jadi sebelum sampah itu terbentuk, regulasi udah mengintervensi di bagian itu agar, yang tadinya bisa menjadi sampah bisa termanfaatkan dan juga, eee, saya juga mau minta pandangan Mas Sano nih, terkait, masih diregulasi juga, karena saya sempat dengar juga masalah, sampah makanan ini katanya ada penyebabnya itu salah satunya tentang regulasi label makanan, Mas. Karena kan tadi Mas Sano juga sempat beberapa kali menyinggung tentang makanan kadaluarsa nih, kontributor besarnya juga. Nah, katanya masalah label makanan ini yang dianggap ambigu itu menyebabkan kita sebagai konsumen kayak kita membaca label ini, apakah ini artinya expire, udah nggak bisa dimakan, tapi kadang, ada yang bahasanya, use before gitu. Jadi nggak secara lugas menjelaskan, menyatakan bahwa pada tanggal segini makanan itu apakah udah bisa masih bisa dimakan atau cuma anjuran aja untuk sebelum itu. Nah, itu akhirnya menimbulkan, Kok persepsi yang salah di konsumen dan pada akhirnya menimbulkan food waste. Nah, menurut Mas Sano, regulasi seperti itu, masuk juga nggak nih di dalam upaya kita untuk ngatasi sampah makanan? Yang pertama, pernyataan itu perlu dibuktikan, apakah benar, terkait labeling itu membuat masyarakat benar-benar bingung, berapa banyak orang Mmm, yang bingung. Kemudian, kita juga perlu cek ke teman-teman produsen, penghasil makanan, mmm, kenapa mereka menggunakan 2 kode tersebut, baik itu expired atau, best before. mmm, Apakah ada strategi di belakangnya, tujuannya apa, semua harus diklarifikasi dan dicek dulu.
Dan kemudian kita juga harus ngecek dampak dari labeling ini seberapa besar terhadap Hmm. sampah makanan tersebut. Kalau ternyata terbukti memang benar-benar ini berpengaruh dan kritikal, ya kita harus mengintervensi membuat kebijakan yang lebih baik lagi, membuat standarisasi labeling yang lebih baik lagi. Nah itu menurutku ya kalau dinilai itu menjadi salah satu yang dianggap penting ya harus dibuktikan. Nah itu apa ya, beberapa respon yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke Mas, berarti regulasi ini juga artinya memang harus dari segala kemungkinan yang menyebabkan banyaknya sampah makanan ini harus dikaji, mana nih kira-kira regulasi-regulasi yang bisa memberi celah kepada produksi sampah makanan yang besar dan ke depannya itu sangat potensial untuk diperbaiki atau dibuat regulasi baru yang lebih agresif. Nah, tadi juga menyinggung soal eee, regulasi yang kata Mas Anu juga potensial nih dilakukan di Indonesia kayak seperti yang dilakukan di Perancis atau Italia gitu. Namun, eee, kalaupun misalnya regulasi itu ada gitu, retailer atau ya, sumber-sumber dari sampah makanan ini diregulasi dan mereka tidak bisa membuang makanan yang misalnya sebenarnya kan masih banyak sampah makanan ini yang masih edible gitu ya, Mas, ya, masih bisa dimakan gitu. Tapi kan kita perlu ada orang yang menerima gitu, karena kan masalah sampah ini kadang masalah tergantung apakah ada yang menganggapnya itu bukan sampah gitu Mas mungkin, sederhananya. Kalau misalnya mungkin itu menjadi sampah ketika nggak ada yang menerima, tapi kalau ada yang menerima itu, bisa dimanfaatkan sebagaimana barang biasa aja dan nggak menjadi sampah. Nah, menurut Mas Anu nih, eee, apakah pasar tersebut atau, kalangan tersebut tuh udah ada gitu di Indonesia, udah ada, eee, lingkungannya yang bisa menampung sampah-sampah, misal sampah makanan yang tadi dari retailer atau dari produsen-produsen besar gitu, Mas? Ya, kita harus membedakan sumber sampah makanan ini menjadi beberapa kategori dan kriteria, Mas Reza. Contohnya yang seperti tadi aku bilang, ya terkait preferensi pembeli, gitu ya. Mereka lebih suka yang ukurannya besar, mereka lebih suka yang tampilannya cantik, mengkilat, sehingga yang ukurannya kecil dan yang mungkin tampilannya jelek itu nggak laku. Tapi bukan Hmm, berarti itu tidak bisa dimakan loh. Itu kan iya sesuatu yang cuman masalah ukuran dan masalah tampilan. iya. Tetapi dia masih bisa dimakan, masih benar-benar edible. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang sampah makanan dan lain-lain, bagi saya ada satu kata yang menurutku perlu kita dorong, yaitu adalah manajemen sumber daya. Artinya resources management ini kita butuh pertama adalah memahami value change-nya, prosesnya gitu ya. Di titik mana muncul sampah-sampah makanan dan dari mana saja sumbernya. Kemudian berapa banyak. Kita harus perlu datanya ya supaya bisa intervensinya lebih tepat seperti apa. Kalau kita udah punya prosesnya, punya datanya, punya titik-titik kritis yang perlu diintervensi, kita bisa punya banyak opsi. Contoh, 3 hari yang lalu ada video menarik, video 1-2 menit tentang ada startup yang dia itu menyalurkan makanan-makanan yang nggak laku di supermarket karena tampilannya jelek atau ukurannya kecil. Dia kumpulin itu semua, terus dia jual kepada perusahaan yang bisa memanfaatkan itu menjadi bahan baku. Contoh, kalau kita mau bikin jus pisang, kan nggak peduli Mas, bentuk Mmm, pisangnya mau jelek atau mau apa kan nggak iya penting, yang penting pisangnya, bukan iya bentuknya betul. kan. Iya, Ya kan mau bikin pure kentang gitu ya, kentang mmm, yang menjadi kayak halus gitu, kayak bubur kentang gitu. Kan nggak peduli kentangnya ukuran besar-besar ataupun dia bentuknya cantik kan nggak perlu. Yang penting adalah isinya, ada kentangnya gitu. Nah, ini pun bisa menjadi sebuah potensi usaha loh, bisa menjadi startup gitu, bisa menjadi matchmaking gitu, mempertemukan antara sumber daya yang tidak terpakai, tidak terbeli kepada pihak-pihak yang sebenarnya nggak butuh tampilan, nggak butuh ukuran, dia butuh isinya gitu. Nah ini juga menjadi solusi gitu. Kemudian kita lihat lagi di titik mana kemungkinan itu bisa terjadi. Misal dari sisa makanan. Sisa makanan dalam konteks sisa makanan juga sama gitu. Sisa makanan let's say kafe gitu ya. Kita sisa makanan kan bilang juga kalau kita bikin roti 10 yang laku 8 kan sisa 2. Ini kan disebut mmm, sisa makanan.
Iya betul. Karena dia udah bikin rotinya gitu. Tapi roti ini sebenarnya baru, baru tapi nggak laku kejual karena ini udah tutup duluan. Nah ini biasanya dihancurkan atau dibuang karena dia takut untuk dibagi-bagi. Nah ini juga harus ada manajemennya. Dan sekarang udah mulai banyak gerakan-gerakan di Indonesia, ada Garda Pangan, ada Food Bank, dan lain-lain yang kemudian memanfaatkan ini semua dan mengalihkan resiko. Jadi dia ngambil dari kafe, dia ngambil dari restoran dengan surat pernyataan bahwasannya resikonya ada di saya. Jadi Hmm. kalau saya membagikan makanan ini, tenang, kafe kamu nggak akan kena tuntut kalau kenapa-kenapa, resikonya Oke. ada di saya. Nah, tugas saya adalah melakukan identifikasi dan mengecek quality control apakah makanan ini layak dan aman untuk dibagikan. Kemudian dia punya penyaluran, disalurkan kemana? Ke panti asuhan, ke panti jompo, ke yang membutuhkan, dan lain-lain, Mas. Nah, hal-hal seperti ini, itu kan sekarang voluntary. Kalau kemudian diintervensi menjadi kebijakan, contoh, semua hotel, semua kafe, semua restoran dilarang membuang sampah, dilarang membuang sisa makanan yang sebenarnya masih layak dimakan. Ya kan jadi kebijakan, akan muncul demand. Si kafe-kafe akan butuh partner. Aduh, siapa yang bisa bantu aku ya? Siapa yang bisa Hmm. nampung ya? Nah, itulah yang disebut dengan policy driven atau kemudian didorong oleh kebijakan. Jadi kita harus lihat dulu nih sumbernya dari mana. Yang terakhir yang betul-betul sisa makanan gitu ya. Makan roti tinggal seperempat, nggak habis, udah kenyang duluan gitu. Hmm. Sama Iya. gitu, kebijakan kayak yang tadi misalkan dilarang buang sampah organik ke landfill, ke TPA. Artinya apa? Pengangkut sampah harus mikir, ini sisa roti yang tinggal seperempat ini mau diapain? Oh, dikompos. Oh, kemudian ada proses misalkan dia menjadi biodigester atau apapun. Yang penting nggak masuk ke TPA. Nah, jadi sebenarnya opsi kebijakan ada banyak, tergantung proses value change-nya dan titik kritis mana yang mau diintervensi.